Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini aku mau bikin video tentang budgeting untuk bulan Maret tahun 2021. Maaf banget ya, ini agak lambat aku uploadnya, padahal videonya udah aku record dari sebelum bulan Maret kemarin. Cuma aku nggak sempet buat edit, jadinya baru sekarang bisa ke upload. Tonton videonya sampai habis ya. Teman-teman, gimana nih rencana keuangannya di bulan Januari dan Februari? Apa sesuai budgeting atau malah minus atau malah berlebih? Kalau memang gagal di bulan kemarin, semoga di bulan ini bisa membaik ya, bisa sesuai. Jadi walaupun gagal, jangan males buat budgeting ya teman-teman, karena memang penting. Nanti lama-lama akan terbiasa kok, bahkan bisa malah kalau nggak bikin budgeting malah ada yang kurang rasanya. Nah, di sini yang aku lagi buat ini buat judulnya budget Maret 2021. Temaku kali ini sih cuma hias-hiasan begini aja, dan aku nanti rencananya bakal bikin warna yang colorful banget, jadi bakal berwarna-warni banget gitu. Selanjutnya untuk halaman berikutnya ini aku bakal bikin monthly budget. Jadi aku bakal catat berapa pendapatan, kewajiban, kebutuhan, dan tabungan aku di bulan ini. Jadi ini awalnya aku bikin headernya dulu buat tulis monthly budget. Selanjutnya ini aku bikin tabel-tabel untuk menulis masing-masing pos. Aku buat tabelnya kayak lagi di kertas binder kayak gitu, ada kayak apa sih yang di atas itu kayak pembatasnya gitu. Aku nggak pakai penggaris karena lagi males ngambil penggarisnya, jadi agak bengkok-bengkok gitu. Nggak apa-apa ya, biar juga nggak terlalu kaku bentuknya. Selanjutnya ini untuk kolom yang pertama itu aku tulis dulu pendapatan aku setiap bulan, masih juga tetap sama di 3 juta rupiah. Lanjut untuk kolom yang kedua ini aku isi kewajibanku masih sama juga. Yang pertama ada kos, yang kedua untuk mama, yang ketiga listrik rumah, yang keempat listrik kos, dan yang kelima ada sedekah. Nah biasanya kan aku nggak tulis sedekah karena biasanya aku kasih uang buat sedekah itu dari uang sisa gaji, tapi kali ini sedekah mau aku masukkan di kewajiban karena memang aku mewajibkan diri aku untuk bersedekah setiap bulan. Untuk kos itu budgetnya masih sama 8,5, mama 300, listrik rumah 2,5, listrik kos 100, dan sedekah 50.000. Jadi total kewajiban aku di bulan ini jadi 1.550.000. Selanjutnya untuk kolom yang ketiga itu untuk pos kebutuhan. Kebutuhanku di bulan ini juga masih sama sih, belanja bulanan, kuota, bensin, sayur, sama gas. Nah tapi untuk nominal belanja bulanan ini lebih besar dari ke bulan kemarin, yaitu 200.000, karena aku kayaknya agak banyak belanjaannya di bulan ini, dan untuk yang lainnya masih sama juga seperti bulan kemarin, 50 untuk kuota, bensin 80, sayur, gas 375.000. Untuk pos tabungan, nah ini aku tadi salah nulis ya, harusnya aku ke samping dulu untuk bikin tabungan yang pertama, tapi aku kelanjur bikin yang kewajiban itu ke bawah. Dan di tabungan pun juga masih sama ya, aku isi dengan tabungan berjangka 200 dan tabungan biasa 400.000. Jadi total yang aku tabung itu 600.000 atau 20% dari gaji aku. Bisa gaji 145.000, uang yang bebas bisa aku pakai untuk apa aja. Untuk halaman selanjutnya di sini juga aku atasnya aku kasih header hias-hias kayak bendera gitu aja juga, karena memang kali ini temanya cuma hiasan kayak gini. Dan untuk halaman ini aku isi dengan bills. Bills ini fungsinya untuk menulis tentang pengeluaran atau pembayaran yang harus kita lakukan itu di tanggal berapa aja, buat reminder supaya ingat dan nggak lewat dari waktu pembayarannya, nggak kelupa.
Untuk kolom yang pertama itu aku isi keterangan, lalu yang kedua itu dates atau tanggal jatuh temponya, dan yang ketiga notes. Notes ini nanti sih bakal aku isi nominalnya sih, biasanya yang berapa yang aku bayar. Nah, untuk bios aku ini cuma ada untuk kos, listrik, dan juga internet. Tanggalnya juga aku sesuaikan dengan tanggal aku harus membayarannya di tanggal berapa. Selanjutnya aku bikin kembali header lagi. Ini juga buat aku tulis untuk grocery. Ini fungsinya aku buat nyatat apa aja belanja bulanan yang bakal aku beli, dan ini aku kasih tulis nama grocery. Ini terdiri dari 2 kolom, dan kolom yang pertama aku isi keterangan dan yang kedua jumlah. Jadi ini keterangan untuk belanjaan apa aja yang bakal aku beli, dan jumlahnya aku isi dengan kuantitinya berapa banyak yang mau aku beli dari barang itu. Selanjutnya aku buat header lagi. Nah, di halaman ini aku bakal tulis untuk budget tracker, jadi aku bakal mengetahui kemana aja uang budgetku itu aku pakai, dan aku bikin kolom sesuai dengan budgetingnya apa aja. Dan di sini aku cuma bikin untuk sayur, ekstra, dan juga bensin. Tabel yang pertama ini untuk sayur, dan kolomnya terdiri dari 4, yaitu untuk tanggal, keterangan, nilai, dan jumlah. Nanti di tiap kolomnya aku bakal isi pengeluarannya untuk apa aja. Untuk bensin dan juga sisa pendapatan juga sama bentuk kolomnya. Jadi ini kan udah selesai nih aku buat, sekarang tinggal aku dekor-dekor aja. Fungsinya aku dekor kayak gini supaya aku semangat ngelihatnya, supaya aku gak males buat ngebuka buku budgeting ini, karena penting banget buku budgeting ini buat dibuka bolak-balik. Jangan cuma pada saat nyatat aja baru dibuka, tapi kalau perlu setiap hari kita harus buka, kita harus lihat supaya kita bisa evaluasi kira-kira kita udah bener nggak ini ngejalanin budgeting kita ini, nggak ada yang salah. Jadi itu supaya nggak minus di akhir bulan. Ini warnanya pokoknya bener-bener aku campur warna-warni. Aku nggak punya konsep buat ngegambar apa, aku cuma kepikiran buat pengen bikin jurnal keuanganku di bulan ini catatannya agak meriah gitu, supaya mataku ini lebih semangat buat ngeliat. Walaupun tulisan aku masih rada bengkok-bengkok nggak jelas kayak gitu, aku setiap bikin tulisan mah selalu bengkok-bengkok kayak gitu ya, nggak simetris, jadi mohon dimaklumi ya. Karena aku tuh pengen banget punya jurnal keuangan yang menarik, tapi aku ini nggak terlalu bisa ngegambar, tapi sok-sokan kepengen. Ya nggak apa-apa sih, kan buat diri sendiri juga. Jadi mungkin dengan cara begini makin lama makin bisa aku buat nulis dengan lebih bagus. Jadi teman-teman, kalau memang kalian itu nggak bisa nulisnya rapi atau nggak bisa ngegambar sama kayak aku, cuek aja, nggak masalah, tulis aja, toh buat konsumsi kita pribadi kan. Nah, jadi nggak apa-apa ditulis keuangannya. Yakin deh kalian pasti akan seneng banget buat ngebuka, malah bakal kepikiran, ntar aku mau buat apa lagi ya buat bikin jurnal keuangan kayak gitu. Nah, dari awalnya yang seneng nulis begitu kan, gambar-gambar gitu, akhirnya jadi terpola nih buat bikin jurnal keuangan setiap bulan. Akhirnya itu jadi pola kehidupan kalian begitu tuh, bakal terkonsep. Nah, sisa ngejalanin hari-harinya harus diniatkan dan diusahakan sesuai dengan budgetingnya, itu jadi komplit banget. Nah, ini pokoknya sampai akhir kayak gini aku hias-hiasinnya cuma hiasan kayak gini aja, bener-bener seminimal mungkin. Jadi karena gambarnya minimal, jadi aku kasih warna yang colorful biar dia lebih berwarna, nggak terlalu sepi gitu dilihat. Nah, jadi teman-teman,
sebetulnya budgeting ini kita mau buat dengan yang biasa juga nggak masalah kan, tapi kan dengan gambar begini supaya lebih memotivasi aja sih, lebih semangat buat nulisnya, jadi kita lebih seneng. Karena untuk menjalani hidup sesuai budgeting dengan semuanya dihemat itu kan sudah agak susah, jadi kita harus mikirin gimana caranya supaya kita ini semangat buat bikin budgeting gitu. Jadi sampai di sini aja dulu ya video budgeting Maret kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan bisa memotivasi teman-teman di luar yang mungkin belum membuat budgeting agar lebih semangat buat budgetingnya.